Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas soal simak UI untuk pelajaran matematika, khususnya materi persamaan kuadrat. Oke. Nah, sebelum kita bahas, ya ada baiknya ya, kita bahas sedikit teori, ya, teori dari persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum, ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ya, dimana nilai a nya nggak mungkin 0, ya, karena kalau a nya 0 bukan jadi persamaan kuadrat tapi persamaan linear. Oke, kita misalkan akar-akarnya, ya, misal ya akar-akar atau maksudnya penyelesaiannya adalah x1 dan x2, ya, akar-akar x1 dan x2. Maka hubungan antara x1 dengan x2 apabila kita jumlahin x1 dengan x2 hasilnya adalah min b per a. Nah, kemudian apabila kita kali x1 dengan x2, kedua akar-akar ini hasilnya adalah c per a. Nah, adapun apabila kita kurang, ya, x1 dikurang x2 sama dengan, ya, akar D per A, ya, akar D per A. Nah, namun di sini ada ketentuan x1 nya lebih besar dari x2. Kalau x1 kurang dari x2 maka tandanya minus, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang harus kita ketahui, apabila x1 dan x2 ini akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, karena akar-akar maknanya adalah penyelesaian solusi dari persamaan kuadrat, sehingga ketika x-nya diganti dengan x1 atau x diganti dengan x2 maka dia akan memenuhi. Ya, jadi persamaan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan akar-akar x1 maka memenuhi a x1 kuadrat tambah b x1 tambah c ini juga pasti 0. Atau kalau seandainya x-nya diganti dengan x2, ya, jadi ax 2 kuadrat tambah bx2 tambah c juga sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena x1 dan x2 adalah akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat ini. Oke, nah itu untuk sedikit teori, ya. Teori untuk pendahuluan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita coba akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan soal asli dari simak UI. Yang pertama adalah soal simak UI tahun 2009. Oke, kita lihat apa yang informasi diberikan. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya x1 dan x2. Nah, jika x1 kuadrat dikurang 2x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat sama dengan min 2a, maka berapa nilai a-nya? Oke, kita mulai dari bentuk yang diketahui, ya, x1 kuadrat dikurang 2x1 x2 tambah x2 kuadrat ini bisa dinyatakan dalam bentuk x1 kurang x2 kuadrat sama dengan minus 2a. Nah, x1 kurang x2 rumusnya tadi adalah akar D per a. Ya, ketika dikuadratkan maka akan menjadi D per a kuadrat. Ya, a kuadratnya adalah a-nya 2, ya, jadi 2 kuadrat sama dengan minus 2a. Nah, di mana nilai d-nya ini adalah diskriminan b kuadrat minus 4ac. b-nya adalah min a, jadi min a kuadrat dikurang 4 kali a-nya adalah 2, c-nya adalah konstanta, nah, nilainya minus 2. Jadi kita punya d-nya ini atau diskriminannya a kuadrat plus min 4 kali 2 kali min 2, jadi plus 16. Nah, ini nilai d-nya. Jadi kita punya a kuadrat tambah 16 dibagi 2 kuadrat, berarti dibagi 4. Langsung kita pindah ruas atau kita kali 4 kedua ruas, jadi min 2a kali 4 sama dengan minus 8a. Maka kita peroleh a kuadrat plus 8a plus 16 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, akan kita peroleh jadi a plus 4 dikali a plus 4 atau a plus 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga dapatlah nilai a-nya, a tambah 4 sama dengan 0, a-nya sama dengan minus 4. Nah, di sini nilai a yang dimaksud adalah minus 4. Jadi kita pilih
opsinya yang B untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Misalkan selisih kuadrat akar-akar, ya, selisih kuadrat akar-akar. Ya, persamaan x kuadrat min 2m tambah 4x tambah 8m sama dengan 0 sama dengan 20. Jadi selisih kuadrat akar-akar sama dengan 20. Maka berapa nilai m kuadrat min 4? Oke, kita misalkan bahwa akar-akarnya ini x1 dan x2. Maka informasi yang diberikan atau yang diketahui di soal, selisih kuadrat akar-akar. Akar-akar dikuadratkan kan jadi x1 kuadrat dengan x2 kuadrat. Nah, selisihnya adalah x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat. Diketahui di soal sama dengan 20. Nah, ini maksudnya. Nah, kita punya persamaan kuadrat. Ya, kita tentukan dulu A-nya berapa. Ya, koefisien x kuadratnya 1. Koefisien x-nya adalah B, min dari 2m plus 4. C-nya, ya, konstantanya, ya, ini 8m. Oke, ini yang kita punya. Nah, koefisien x kuadrat, koefisien x, dan konstanta. Oke, yang ditanya adalah berapa nilai m kuadrat min 4. Berarti kita cari m-nya dulu. X kuadrat, ya, x1 kuadrat dengan x2 kuadrat bisa difaktor. Ya, menjadi x1 tambah x2, ya, dikali x1 dikurang x2 sama dengan 20. Nah, rumus dari x1 tambah x2 dan x1 min x2 sudah kita bahas di awal. Rumusnya adalah min B per A. Ya, x1 tambah x2 min B per A. Jadi min ketemu min habisnya. Jadi ini 2m plus 4 dibagi min B per A hanya 1. Dikali x1 kurang x2. Akar D per A. A-nya 1 ya. Akar D. D itu diskriminan B kuadrat min 4AC. B dikuadratkan, nah ini minnya nggak ngaruh ya, karena dikuadratkan tetap plus. Jadi cukup kita nulisnya 2m, nah, 2m plus 4 kuadrat min 4 kali A hanya 1 kali C. C-nya 8m. Nah, ini x1 kurang x2 dengan asumsi x1-nya lebih besar dari x2. Ya, tanda positif. Sama dengan 20. Nah, seperti ini. Ya, kita coba untuk kita uraikan nih bagian dalam akar. Jadi kita punya 2m plus 4 dikali akar 2m plus 4 dikuadratkan menjadi 2m pangkat 2 jadi 4m kuadrat tambah 2 kali 2m kali 4 menjadi 16m tambah 4 dikuadratkan 16 dikurang 32m. Nah, sama dengan 20. Sehingga 2m plus 4 dikali akar 4m kuadrat 16m dikurang 32m jadi minus 16m tambah 16 sama dengan 20. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah 4m kuadrat min 16m tambah 16 ini bisa difaktorkan menjadi 2m minus 4 pangkat 2 sama dengan 20. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan 2m plus 4 dikali dengan akar ketemu kuadrat menjadi 2m minus 4 sama dengan 20. Ya, sehingga bisa kita uraikan ya 2m ketemu 2m jadi 4m kuadrat. 2m kali min 4, 4 kali 2m habis ya, 8m dikurang 8m. Terakhir 4 kali min 4 menjadi minus 16 sama dengan 20. Ya, sehingga kita punya 4m kuadrat sama dengan 32 dari 20 tambah 16, maka m kuadrat sama dengan 32 dibagi 4 ya sama dengan 8. Oke, sorry ini salah ya, bukan 32 ya, 20 tambah 16 adalah 36 dibagi 4 jadi 9 ya. Jadi kita punya m kuadrat minus 4 sama dengan ya, tinggal kita kurang 4 kedua ruas jadi 5 ya. Jadi hasilnya adalah yang D kita pilih. Atau bisa juga dari persamaan ini tinggal kita bagi 4 ya. Kalau dibagi 4 kedua ruas maka kita dapatkan m kuadrat min 4 sama dengan 20 bagi 4 5 ya. Sama hasilnya juga D juga yang kita jawab.
Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika P dan Q adalah akar-akar. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Biasanya lambang akar-akar di soal menggunakan nama S1 dan S2, namun di sini menggunakan P dan Q. Jadi nggak jadi masalah ya, lambangnya apapun tetap nanti konsepnya adalah dijumlah akar-akar hasilnya min B per A dikali hasilnya C per A. Nah, ini P dan Q adalah akar-akar dari 3x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa dapat informasi, diketahui ya, karena P dan Q akar-akar, maka ketika kita jumlah P tambah Q hasilnya min B per A. B-nya 6, jadi min 6 per A, A-nya 3. Maka P tambah Q sama dengan minus 2. Kemudian ketika kedua akar-akar ini kita kali, P kali Q, hasilnya adalah C per A. C-nya 4, A-nya 3. Nah, ini modal kita untuk mengerjakan soal. Ya, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2P tambah Q tambah 1 dan P tambah 2Q tambah 1 adalah, oke, kita umpamakan 2P tambah Q tambah 1 adalah alfa. P tambah 2Q tambah 1 adalah beta. Untuk menentukan persamaan kuadrat baru, tugas kita hanya menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar yang baru. Oke, akar-akar yang baru apabila kita jumlah, ya alfa tambah beta, maka hasilnya adalah 2P tambah Q tambah 1, atau kita sederhanakan dulu ya alfa dan betanya, karena di sini alfanya ini kalau kita sederhanakan 2P tambah Q tambah 1 bisa kita tulis P tambah P plus Q tambah 1. Nah, kita punya tadi P tambah Q adalah min 2. Nah, maka kita punya alfanya P min 2 plus 1. Jadi alfanya sama dengan P min 1. Ya. Jadi kita punya alfanya P min 1. Nah, sementara betanya sama dengan P tambah 2Q tambah 1. Berarti P tambah Q tambah Q tambah 1. Kita punya informasi sebelumnya P tambah Q sama dengan min 2. Maka kita peroleh min 2 tambah Q tambah 1. Jadi beta sama dengan Q min 1. Ya. Jadi kita tulis alfa tambah beta menjadi P min 1 tambah Q min 1. Jadi alfa tambah beta sama dengan P tambah Q dikurang 2. Nah, karena P tambah Q tadi sama dengan min 2, maka alfa tambah beta adalah min 2 sama dengan minus 4. Nah, tugas kita selanjutnya mencari nilai alfa kali beta. Alfanya P min 1, betanya Q min 1. Coba kita urai menjadi PQ. Min P min Q jadi min dari P plus Q. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah, di sini kita bisa terapkan PQ adalah 4 per 3. Dikurang P tambah Q adalah min 2, jadi plus 2 tambah 1. 4 per 3 tambah 3 atau 4 per 3 tambah 9 per 3, jadi 13 per 3. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ya, pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Rumusnya adalah x kuadrat min penjumlahan akar-akar yang baru dikali x tambah perkalian akar-akar yang baru sama dengan 0. Nah, ini rumus menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta. Jadi x kuadrat min dari penjumlahan akar-akarnya adalah min 4. Kita udah punya alfa tambah beta min 4. Jadi x kuadrat min dari min 4 x tambah alfa kali beta. Alfa kali beta kita udah punya, hasilnya adalah 13 per 3. Jadi plus 13 per 3 sama dengan 0. Kita kali 3, kedua ruas menjadi 3x kuadrat. 4 kali 3 menjadi 12x. 13 per 3 dikali 3 jadi 13. Sama dengan 0 dikali 3 tetap 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Ya, jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di sini diinformasikan misalkan selisih akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah 2x min a sama dengan 0
dan selisih akar-akar dari persamaan x kuadrat min 8x tambah a min 1 sama dengan adalah sama. Nah, maka perkalian seluruh akar-akar tersebut adalah oke. Kita tulis dulu informasi yang diketahui, selisih akar-akar. Nah, katakanlah persamaan pertama akar-akar x1 dan x2, maka kita tulis x1 kurang x2 sama dengan akar d per a. Ya, rumusnya. Nah, kita asumsikan x1 besar dari x2. Nah, akar d per a artinya b kuadrat min 4ac, b nya 2, nah, sehingga 2 kuadrat min 4 kali a, a nya 1 kali c, di sini c nya min a, dibagi dengan a, ya koefisien x kuadrat 1. Kita sederhanakan, berarti x1 kali x2 nya adalah akar 4 ditambah 4a, ya, dari min 4 kali min a. Nah, sementara selisih akar-akar persamaan yang kedua ini, ya, kita umpamakan akar-akarnya x3 dengan x4. Jadi kita x3 kurang x4 sama dengan rumusnya sama, akar d per a. Akar d, b kuadrat min 4ac, b nya minus 8, kuadrat min 4 kali a, a nya 1 kali c, c nya adalah a min 1. Nah, kita akarkan dibagi dengan a, a nya 1. Sehingga kita sederhanakan menjadi min 8 kuadrat 64, min 4 kali a jadi minus 4a, min 4 kali min 1 menjadi plus 4. Ya, sederhanakan kembali menjadi 64 tambah 4 adalah 68 dikurang 4a. Nah, ini selisih dari akar-akar yang kedua. Nah, karena ada keterangan sama nilainya, selisih akar-akar pertama dengan selisih akar pertama yang kedua, maka yang kita samakan, ya, sehingga kita hasilkan akar, ya, akar dari 4 plus 4a ini sama dengan akar 68 minus 4a. Kita hilangkan akarnya, ya, kita kuadratkan maksudnya kedua ruas, maka kita peroleh 4 tambah 4a sama dengan 68 minus 4a. Sehingga kita dapat 8a dari 4a tambah 4a sama dengan 64. Sehingga dapatlah nilai a-nya adalah 8. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah perkalian seluruh akar-akar kedua persamaan. Artinya x1 kali x2 dikali x3 kali x4. x1 kali x2 c per a. C-nya min a, jadi min 8 per a, a yang 1. x3 kali x4 juga c per a. C-nya a min 1. 8 kurang 1, 7 dibagi a, a nya 1. Maka kita peroleh min 8 kali 7. Hasilnya sama dengan minus 56. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Titik A, B dan C, D merupakan titik potong kurva x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0 dan garis y tambah 2x sama dengan 11. Oke, ya. Nah, jadi A, B, C, D ini solusi dari sistem persamaan yang diberikan. Nah, sistem persamaan ini bisa kita substitusikan salah satunya ke persamaan yang lain. Katakanlah y tambah 2x sama dengan 11, kita buat jadi y sama dengan 11 minus 2x. Sehingga nilai y ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama, ya. Y yang ini kita masukkan ke persamaan yang pertama, sehingga kita punya x kuadrat minus y kuadrat, y-nya adalah 11 minus 2x kuadrat sama dengan 0. Sehingga ketika kita uraikan ini menjadi 11 min 2x kuadrat, 11 kuadrat 121. 2 kali 11 kali min 2x menjadi minus 44x tambah min 2x pangkat 2. 4x pangkat kuadrat sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan jadi x kuadrat min 4x kuadrat menjadi minus 3x kuadrat. Min kali min 44 jadi plus 44x dikurang 121 sama dengan 0. Kita kali minus kedua ruas menjadi 3x kuadrat minus 44x plus 121 sama dengan 0. Maka jadilah persamaan kuadrat. Nah,
A, B, C, D. A dan C ini berada di posisi absis atau X ya. Jadi kita bisa misalkan A ini adalah kita bisa pandang X1, C-nya ini X2. Berarti B ini adalah Y1, D adalah Y2. Nah, berarti pertanyaannya adalah X1 tambah X2 ya dari C dikurang Y1 kurang Y2. Nah, ini pertanyaannya. Oke, nah dari sini kita bisa faktor ya. 3x kuadrat minus 44x tambah 121 sama dengan 0 apabila kita faktorkan, maka akan kita peroleh. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai x1 tambah x2, kita nggak perlu mencari x1 nya berapa, x2 nya berapa. Kita bisa gunakan rumus x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Jadi min dari min 44, nah, dapatlah 44 per A, A-nya 3. Nah, nilai-nilai x1 tambah x2. Nah, sementara gimana cara kita mencari nilai Y1 tambah Y2? Nah, bisa kita manfaatkan rumus Y sama dengan 11 min 2X. Ya, kalau Y sama dengan 11 min 2X, maka Y1 menjadi 11 minus 2X1. Ditambah Y2 menjadi 11 minus 2X2. Nah, kita jumlahkan menjadi 22 minus 2X minus 2X1 minus 2X2 menjadi minus 2 dikali X1 tambah X2. Sehingga kita punya 22 dikurang 2 kali 44 per 3 nilai X1 tambah X2. Ya, sehingga kita dapati 22 sama dengan 66 per 3 dikurang 88 per 3 sama dengan minus 22 per 3. Nah, soal yang ditanyakan adalah X1 tambah X2 dikurang Y1 kurang Y2. Minusnya kita keluarkan menjadi Y1 tambah Y2. X1 tambah X2 nilainya 44 per 3. Sementara Y1 tambah Y2 nilainya adalah minus 22 per 3. Sehingga kita peroleh 44 ditambah 22, 66 per 3. Ya, jadi sama dengan 22. Nah, jadi kita bisa pilih untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang E. Oke, demikianlah pembahasan.